Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 9, teksnya ayat 46 sampai 57. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 46 sampai 49. Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama membunuh 1.000 orang di Menara Syichem dengan cara membakar. Paragraf yang kedua ayat 50 sampai 57, Abimelek usaha membunuh orang-orang Tebes. Namun dia mati karena seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan ke kepalanya. Lalu orang-orang Israel pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Kesimpulannya, warga kota Syichem yang mendengar berita itu masuk ke Menara Syichem, ke dalam liang di bawah kuli El-Berit. Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama naik ke Gunung Jalmon, kemudian membunuh kira-kira 1.000 orang dengan cara membakar. Lalu Abimelek pergi ke Tebes dan juga ingin membakar seperti di Syichem, sebab warga kota itu juga melarikan diri ke menara. Namun akhirnya dia mati karena seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan ke kepalanya. Abimelek meminta akan membunuh kepada bujang pembawa senjatanya. Lalu orang-orang Israel pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan Abimelek. Ajaran tentang Allah. 1. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan Abimelek. Ya, sekalipun mereka berkuasa, sekalipun mereka sudah menjadi orang yang besar atau orang yang tinggi, tidak usahlah. Kalau mereka berbuat jahat, Allah pasti akan membalasnya kejahatan mereka, sepertinya membalas kejahatan Abimelek. Kita juga harus hati-hati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, warga kota Syichem yang mendengar berita itu masuk ke Menara Syichem, ke dalam liang di bawah kuli El-Berit. Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama naik ke gunung Jalmon, kemudian membunuh kira-kira 1.000 orang dengan cara membakar. Ya, orang-orangnya kalau ada kesulitan memang ingin lari kemanapun, namun di sana mereka biasanya dibunuh. Kedua, Abimelek pergi ke Tebes dan juga ingin membakar seperti di Syichem, sebab warga kota itu juga melarikan diri ke menara. Namun akhirnya dia mati karena seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan ke kepalanya. Abimelek meminta akan membunuh kepada bujang pembawa senjatanya. Memang manusia begitu sulit mendapat malu dari perempuan atau dari orang-orang yang lemah. Namun kita harus lebih merasa malu tentang melawan Tuhan dan tentang melakukan kejahatannya. Ketiga, lalu orang-orang Israel pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Pentingnya apa? Kalau mereka sudah mati, raja mereka harus turut duka citanya. Namun tidak begitu, mereka langsung pergi ke masing-masing ke tempat kediamannya. Maksudnya apa? Dalam pikiran mereka, Abimelek bukan raja yang sesungguhnya, hanya pemimpin, dan mereka mengikutinya hanya untuk mencukupinya keinginannya diri sendiri. Namun karena sudah habis pengharapan dari mereka, mereka pergi masing-masing. Inilah manusia. Aplikasinya, pertama, jangan membalas dendam dengan cara pribadi. Kedua, mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan kepada Anda. Ya, orang percayanya harus sabar dan jangan membalasnya dendam, dan harus mengampuninya orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya, itulah kehendak Tuhannya. Kita harus turut kehendak Tuhan. Dan ketiga, percaya Tuhan akan membalaskan segala kejahatan orang-orang jahat. Dan pentingnya, kita sekarang sesungguhnya mengikuti pemimpin yang benar, atau kita hanya mengikutinya pemimpin untuk mencukupinya keinginan diri sendiri. Kita harus juga jelaskan tentang ini. Jadi PR praktik hari ini, jangan membalaskan dendam dengan cara pribadi, bahkan usaha mengampuni mereka. Dan percaya
Tuhan akan membalas kejahatan mereka kalau mereka tidak bertobat. Kita harus percaya ini, dan kalau begitu kita harus melakukannya apa? Usaha mengampuni orang-orang yang berbuat yang jahat, berbuat yang salah kepada kita. Kita hanya bisa melakukan demikian itu. Membalaskan dendam tidak boleh. Dan semuanya akan membalaskan dengan cara Tuhan. Kita hanya mengampuni aja. Inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.